Saudara, bagaimana kesiapan Sambo dan keluarga menghadapi pengadilan kasus pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan? Kita bahas bersama kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang. Pak Mala, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita bergabung juga dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Saya ke Pak Mala dulu. Persidangan akan segera dilakukan. Sejauh ini seperti apa persiapan tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo? Ya, kalau dari sisi kami sih tentu kami menyiapkan terutama soal fisik dan juga tentu mentalitas dari dua klien kami, baik Bu Putri maupun Pak Sambo. Karena kan persidangan ini mungkin akan dilakukan dengan cepat gitu, jadi perlu stamina yang baik. Selain itu juga tentu kami masih menunggu berkas perkara karena sampai hari ini kami belum menerima berkas perkara, padahal kami harus mempelajari berkas perkara tersebut supaya ada cukup waktu kami menyiapkan pembelaan. Nah, ini juga yang menjadi kekhawatiran kami karena sampai hari ini kami belum menerima berkas perkara tersebut. Jangan sampai nanti hari H persidangan baru diserahkan berkas perkara sehingga keseimbangan dalam pembuktian nanti bisa merugikan dari pihak Bu Putri dan Pak Sambo ya. Saya kira itu yang jadi perhatian kami juga. Gitu. Oke, Pak Mala, tadi kalau kita menyaksikan tayangan yang kita putar sebelum kita berbincang, itu ada pernyataan dari pengacara Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa mereka akan membuka semuanya di persidangan. Kita juga tahu faktanya Barada Eliezer itu bolak-balik merevisi keterangannya di proses penyidikan kemarin. Apa antisipasi dari tim kuasa hukum untuk menghadapi ini? Ya, saya pikir justru itu nanti akan kita uji di pengadilan nanti. Artinya keterangan-keterangan yang berubah-berubah itu kan juga berkaitan dengan konsistensi dalam menyampaikan informasi gitu. Jangan sampai kemudian ada informasi yang difabrikasi, jangan sampai ada informasi yang tidak sesuai dengan fakta, justru itu nanti justru berbahaya dan merugikan bagi terdakwa termasuk Eliezer gitu. Nah, penting menurut kami karena nanti kan akan dikonfrontir masing-masing saksi, keterangan saksi juga diperkuat dengan alat bukti yang lainnya. Nah, dalam konteks itu nanti tentu kita akan lihat mana yang paling meyakinkan untuk hakim. Prinsipnya dalam hukum pidana kita 183 KUHP berlaku negatif wetleh, artinya tidak ada pidana kecuali berdasarkan keyakinan hakim, berdasarkan bukti yang cukup gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar nanti pertimbangan hakim dan kita akan uji bersama di depan persidangan. Inkonsistensi keterangan kan juga dilakukan oleh klien Anda ketika menyampaikan dari awal kekerasan seksual yang diduga terjadi itu dari awal dari Duren 3 kemudian berpindah ke Magelang. Ya, saya pikir itu kan yang sudah beberapa kali saya sampaikan, memang ketika terjadi penembakan itu ada skenario yang dibuat yang kemudian terungkap. Tetapi setelah terungkapnya skenario tersebut dan ditunjuknya tim khusus oleh Pak Kapolri untuk melakukan penyidikan. Nah, sekarang penyidikan kan sudah berjalan sesuai dengan tracknya. Nah, pasca penyidikan kedua tersebut, tentu klien kami sudah diperiksa baik Bu Putri maupun Pak Sambo dan sudah menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta dan komitmen itu sudah kami dapatkan sejak awal ketika kami mendampingi yang bersangkutan. Sehingga kemarin kan kita bisa saksikan bagaimana Bu Putri dan Pak Sambo bersikap kooperatif dalam semua pemeriksaan, termasuk dalam penahanan. Nah, persoalannya sekarang kami juga sangat terbatas akses kepada Bu Putri. Saya mendapat informasi dari kawan kami sesama penasihat hukum untuk bisa mengakses Bu Putri yang sekarang ditahan di Kejaksaan juga sangat terbatas. Padahal kami harus mempersiapkan pembelaan kami dengan baik begitu. Jadi sekali lagi kami mohon perhatian juga kepada pihak jaksa untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kami selaku penasihat hukum, apalagi diatur hak-hak tersangka termasuk yang ditahan sesuai ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Umum Acara Pidana khususnya pasal 50 sampai pasal 74. Itu salah satu poin fungsi kami juga untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi bagi kedua tersangka tersebut. Pak Mala, bagaimana membuktikan motif pelecehan seksual itu betul-betul terjadi? Karena perpindahan lokasi mulai dari Duren 3 ke Magelang itu yang pertama, yang kedua laporan itu kemudian sudah ditutup juga oleh Kabarreskrim. Enggak, saya nggak mau bahas materi terlalu jauh karena biar aja nanti di persidangan kita akan buka faktanya. Prinsipnya ada 3 fase. Pertama fase yang di Magelang, kemudian yang kedua fase peristiwa di Duren 3 dan Saguling, kemudian post factum peristiwa yang terjadi setelah penembakan di Saguling tersebut. Nah, 3 fase peristiwa itu yang akan kita buktikan nanti. Apakah yang terjadi di Magelang, saya pikir nanti biar kami sajikan saja di persidangan. Dan itu sebenarnya
peristiwa-peristiwa itu kan jadi kewajibannya jaksa untuk membuktikan, bukan dibalik, bukan kewajibannya terdakwa untuk membuktikan sesuai pasal 66 KUHP, maka terdakwa tidak diwajibkan untuk melakukan pembuktian, tetapi yang wajib melakukan pembuktian adalah pihak penuntut umum. Justru nanti kami akan menguji pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum itu. Oke, Pak Mala, Sambo kemarin kembali menyatakan kalau Bu Putri itu tidak bersalah. Kalau masyarakat boleh tahu pembelaan apa yang mengingat status Putri ini sudah jadi tersangka sekarang? Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Sambo kan berdasarkan pengetahuan dia dalam peristiwa tersebut, begitu. Dan beliau kan menyampaikan bahwa dalam peristiwa yang terjadi, beliau melihat bahwa Bu Putri tidak terlibat sebenarnya dalam peristiwa tersebut. Itu yang disampaikan. Nah, nanti dari sisi Bu Putri kan ini nanti akan dibuktikan 3, apakah benar ada tindak pidana tersebut. Kemudian kalau benar terjadi tindak pidana, siapa pelakunya, apa kontribusi kesalahan dari masing-masing pelaku. Dan kemudian dari kesalahan tersebut akan diukur pemidanaannya, berapa besar beban pidana atau penjatuhan sanksi yang harus dijatuhkan, itu yang akan dinilai hakim. Artinya jangan sampai kemudian ada orang atau ada pihak individual yang tidak bersalah dijatuhi pidana, sebaliknya jangan sampai juga ada yang bersalah kemudian justru tidak dikenai pidana. Nah, jadi itu semua nanti kita sajikan di persidangan, kita lihat pada pembuktiannya. Sekali lagi kami harap semua memberi kesempatan kepada hakim untuk bisa menilai nanti secara objektif, secara imparsial, memberikan keadilan bagi semua, bagi korban, bagi terdakwa, juga bagi masyarakat. Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, Polri menyatakan akan mengawal kasus ini, mengingat kasusnya sudah ada di tangan penuntut. Sekarang bagaimana bentuk pengawalan Polri yang akan atau yang harus dilakukan? Ya, salah satunya mungkin mengamankan para jaksa nanti ya. Jangan sampai jaksa ini terjadi intervensi kepada jaksa, mempengaruhi intervensi yang mempengaruhi jaksa. Dan ini pun juga layak dikhawatirkan juga, apakah Polri juga bisa objektif kalau sejak awal Polri juga tidak objektif. Makanya memang semua pihak memang harus mengawal ini perjalanan kasus ini. Kalau minggu depan sudah ada upaya untuk pelimpahan ke persidangan, ya masyarakat mengawalnya melihat ini nanti persidangan ini sebuah panggung gitu. Bagaimana jaksa nanti menyampaikan bukti-bukti terkait tersangka, bukti-bukti material apakah sudah mencukupi atau juga mengikuti skenario yang sejak awal terjadi dan dilihat masyarakat seperti itu. Pak Bambang, Sambo kan sudah bukan lagi bagian dari kepolisian. Bentuk intervensi apa yang bisa dilakukan untuk kemudian mempengaruhi para jaksa misalnya ataupun keputusan hakim? Kalau kita melihat Sambo memang sudah dipecat dari kepolisian, tapi kalau melihat perlakuan kemarin ketika diserahkan ke kejaksaan, bagaimana Sambo ini mendapatkan keistimewaan diiring dengan menggunakan ranting, kemudian juga kalau beberapa angka obstruction of justice maskernya dibuka, Sambo tetap tidak dibuka maskernya. Ini kan artinya masyarakat melihat bahwa ada perlakuan-perlakuan istimewa kepada Sambo gitu. Dan tidak untuk kemungkinan kita tidak tahu di ruang-ruang dalam ini apakah terjadi pengistimewaan kita nggak tahu. Makanya kita akan melihat bersama bagaimana nanti dakwaan dari jaksa ini apakah benar-benar kuat atau sekedar seremonial saja seperti itu. Oke, saya ke Pak Mala. Pak Mala, anggapan perlakuan istimewa ini tak hanya keluar dari Pak Bambang, tapi juga dari beberapa pihak yang melihat kemarin ketika di Kejaksaan Sambo diperlakukan cukup istimewa. Reaksi Anda? Saya pikir yang kita saksikan sekarang nggak begitu kejadiannya, karena kan kita bisa lihat sendiri sekarang bagaimana penahanan bisa dilakukan. Dalam proses penahanan tersebut, misalnya Bu Putri dikenakan rompi warna kuning, kemarin juga waktu penahanan kejaksaan juga tangannya juga diikat dengan tali. Saya kira itu semua proses yang sama dengan tersangka-tersangka pada tindak pidana lainnya. Nah, saya justru melihat ada excessive use of power di sini, justru kelihatannya dengan posisi Pak Sambo maupun Bu Putri yang sebenarnya sudah dalam tahanan, tapi kemudian pertunjukan seolah-olah ini adalah ada ancaman dan seterusnya dari pihak Pak Sambo maupun Bu Putri, sehingga dikerahkanlah pengerahan pasukan, pengamanan yang sangat tinggi, pembatasan akses dan seterusnya. Saya pikir itu juga mau
saya khawatir itu menunjukkan kepada masyarakat seolah-olah ada penggunaan terlalu eksesif gitu menggunakan kewenangannya. Padahal sih kan sudah ditahan, apalagi yang jadi persoalan sudah ditahan, sudah dipakaikan seragam sama seperti yang lain gitu. Jadi maksud saya begini, kita hindarilah untuk membangun opini-opini yang sebenarnya itu sifatnya juga tidak bisa dibuktikan gitu. Kalau dibilang dia punya kekuatan, masih punya kekuatan, ya mana kekuatannya? Ya artinya kita sekali lagi mesti mendudukan ini supaya persidangan ini kan berjalan secara seimbang, secara fair, sehingga hakim itu tidak berangkat sudah dengan asumsi dulu sebelum memeriksa, sehingga opini-opini semacam itu, spekulasi semacam itu yang tidak faktual sebenarnya, saya sih mengharapkan supaya itu dihentikan dulu sampai dengan kita sajikan ini dalam proses persidangan, supaya semua bisa menilai secara objektif gitu. Baik, bagaimana tuh Pak Bambang? Kita harus menunggu fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan dan menilai ini secara objektif. Ya, saya setuju yang disampaikan Bang Mala ya, terkait dengan pengaruh. Ini kan memang tidak susah untuk dibuktikan. Hegemoni kekuasaan Sambo ketika dia menjadi Kadifropam itu sangat terasa pengaruhnya. Dan ini saya melihat bahwa kolega-kolega Sambo, baik di internal maupun eksternal pun juga akan main dalam mempengaruhi proses di persidangan nanti seperti itu. Makanya bagi masyarakat hal-hal seperti itu kan memang tidak tampak dan susah untuk dibuktikan, tapi bisa dirasakan gitu. Makanya memang panggung sidang nanti akan kita lihat bersama apakah tontonan ini benar sesuai dengan memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak seperti itu. Oke, saya ke Pak Mala lagi. Pak Mala, Bu PC ini kan berstatus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Apa yang kemudian jadi permintaan klien Anda terhadap hakim? Mengingat ada unsur kekerasan seksual, dugaan kekerasan seksual yang akan jadi pembelaan nanti. Ya kalau dari sisi Bu Putri sebenarnya sederhana aja Mbak. Dia mengharapkan bahwa dia diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta dari sisi apa yang dia alami. Dia diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Nah dengan fakta yang disajikan nanti, dengan pembelaan yang disampaikan, juga dia memohon kepada majelis hakim supaya itu dipertimbangkan gitu. Tidak lebih tidak kurang dari itu. Nah persoalannya sekarang, ini kan stigma negatif sudah terlanjur melekat karena peristiwa awal itu yang kemudian orang menganggap itu sebagai kebohongan, sehingga apapun yang disampaikan menjadi distrust untuk publik gitu. Tetapi kan hukum punya mekanisme sendiri. Sistem pembuktian di dalam peradilan nanti itu berdasarkan bukti-bukti yang disajikan di pengadilan. Cara dakwaan yang disusun oleh penuntut umum maupun nanti pembelaan juga putusan hakim harus berpedoman pada hukum. Itu yang membedakan sistem peradilan dengan diskusi dan perdebatan yang ada di publik, kan begitu. Nah makanya sekali lagi mari kita beri kesempatan, biarkan jaksa bekerja secara optimal, beri kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya nanti melakukan pembelaan, dan berikan kesempatan kepada hakim untuk bisa menilai secara imparsial, objektif, dan terakhir memberi keadilan buat semua, bukan cuma terdakwa tetapi juga korban dan masyarakat. Itu saya kira yang paling sederhana lah kita tempatkan sebagai konteks negara hukum dan masyarakat yang beradab. Oke, Pak Mala, klien Anda ini menyeret sejumlah polisi lain hingga perwira masuk ke dalam jurang kasus ini. Bagaimana klien Anda mempertanggungjawabkan hal itu nanti? Karena ini juga nanti akan disidangkan secara paralel antara pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Ya, saya pikir yang lalu Pak Sambo kan sudah menyampaikan bahwa beliau menyatakan bahwa apa yang terjadi soal skenario itu kan memang itu tidak benar, bahwa itu kekeliruan beliau, kesalahan beliau. Dan di persidangan etik yang saya tahu beliau juga sudah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut yang kemudian melibatkan banyak pihak di kepolisian. Nah, beliau sendiri tentu berharap bahwa mereka yang tidak terlibat dan tidak terkait harusnya kemudian tidak sampai diproses sejauh ini. Tetapi lebih dari itu kan proses penyidikan ini dan kemudian pelimpahannya sampai ke pengadilan kan sepenuhnya kewenangan penyidik dan juga kewenangan jaksa. Jadi keputusan bahwa Pak Sambo menyesali peristiwa ini tetapi kemudian ada ada anggota kepolisian yang kemudian terseret kasus, ya itu sepenuhnya kewenangan dari penyidik di kepolisian dan kemudian nanti diproses oleh penuntut ya. Dalam posisi kami tentu kami menghormati saja
kewenangan yang ada pada penyidik dan penuntut umum. Yang penting menurut kami nanti masing-masing diberi kesempatan untuk membela, dan sekali lagi biarkanlah proses ini bisa berjalan secara objektif untuk semua pihak. Itu saya kira yang paling penting. Proses ini harus berjalan objektif untuk semua pihak, termasuk untuk institusi Polri yang juga dicemarkan akibat kasus ini. Pak Bambang, bagaimana kemudian Polri bisa ikut ambil peran untuk mengawasi dan juga mengawal kasus ini hingga kemudian semuanya bisa berjalan secara objektif kalau tadi Pak Mala katakan? Saya rasa nanti kepolisian di dalam persidangan juga bisa dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi-saksi ya, saksi-saksi ahli mungkin seperti itu. Ini yang mungkin bisa pintu masuk untuk membangun kepercayaan kepolisian kembali, terlepas dari bukti-bukti material, terus kemudian yang sudah disusun dalam berita acara dan diserahkan kepada kejaksaan. Kalau ini bisa dibangun dengan sangat bagus dan kemudian bukti-bukti itu benar-benar sangat kuat, tentunya masyarakat bisa kembali percaya kepada kepolisian bahwa skenario-skenario terkait untuk menutupi kasus Sambo ini bisa dianulir tersendiri, akan hilang tersendiri gitu loh, seperti itu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Terima kasih juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Pak Bambang Rukminto di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda